Shalom, ketemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita manfaatkan kesempatan ini yang untuk kita bisa menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, saudaraku, pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan satu topik bahasan, ya, satu tema. Saya bukan yatim piatu lagi. Siapa di antara saudara yang memiliki status sebagai yatim piatu, posisi saudara sebagai yatim piatu? Yatim piatu itu adalah satu kondisi di mana seorang anak yang sudah tidak mendapatkan perawatan lagi dari kedua orang tuanya karena orang tuanya meninggal dua-duanya. Ya. Sebab itu yatim piatu itu hanya bergantung kepada belas kasihan orang. Makanya ada yayasan-yayasan yatim piatu untuk memelihara anak-anak yatim piatu itu. Secara fakta memang demikian. Ya, saya juga yatim piatu, dua orang tua saya tidak ada, 6 saudara saya juga tidak ada semua, tinggal saya seorang diri. Tetapi di dalam Tuhan, saya bangga. Karena status saya bukan lagi sebagai yatim piatu. Jadi kalau saudara di dalam Tuhan, maka saudara pun juga bukan seorang yang punya status yatim piatu. Ya, saudaraku, kalau kita memahami ini, betapa bangganya, bahagianya, ya, karena posisi kita sekarang bukan yatim piatu lagi. Ya, haleluya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata sebelum dia naik meninggalkan murid-muridnya, ya. Dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini pernyataan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Meninggalkan murid-muridnya. Saudara, Tuhan berkata, Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini merupakan kata-kata penghiburan dari Tuhan kepada murid-murid yang akan ditinggalkan itu. Kenapa, saudara? Kita bayangkan saja, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, pasti murid-muridnya itu bahagia. Ya, mereka tidak akan pernah lagi merasa kelaparan atau mengalami satu status sebagai seorang yang kelaparan. Karena ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, ketika berkumpul 5.000 orang lebih saja, Tuhan sudah memperhatikan bahwa mereka kelaparan. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mereka semua dikenyangkan. Bayangkan, kalau Tuhan Yesus tetap bersama dengan mereka, pasti mereka tidak akan pernah kelaparan. Mereka tidak akan juga pernah akan mengalami kekurangan. Ya. Bayangkan saja ketika Petrus dan teman-temannya menjaga ikan semalam-malaman, ya, di danau, di laut itu. Tapi apa hasilnya? Nol. Tidak dapat apa-apa. Memang tradisi untuk menangkap ikan itu di laut harus pada malam hari. Dan mereka sudah mengerjakan semalam-malaman tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata pada siang hari, lemparkan jalanmu. Agak ke tengah, ya, lempar jalan dan tangkaplah ikan. Dan apa yang terjadi? Mereka menarik jalannya penuh dengan ikan dan bahkan dikatakan hampir koyak. Bayangkan, saudaraku, kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, tidak ada rumus kekurangan. Mereka akan tetap mendapatkan penghasilan dalam kehidupan mereka, ya. Dan mereka juga tidak akan mungkin nanti akan mengalami kesakitan. Karena ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mujizat banyak terjadi. Yang sakit disembuhkan, baik itu lumpuh, buta, tuli, ya, bahkan yang mati saja dibangkitkan. Luar biasa. Mereka bangga bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah nanti kehilangan kasih sayang. Ya, karena apa buktinya ketika Yohanes, murid yang paling muda itu, ya, dia bisa bersandar di dadanya Tuhan Yesus.
bangga. Tetapi kali ini Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu. Ya. Betapa bahagia mereka ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sekarang bagaimana? Nah itu Tuhan tahu. Sebab itu dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Aku tidak pernah tinggalkan kamu nanti, bayangkan. Sebab itu jangan ada gelisah hatimu. Padahal Tuhan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Percaya. Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Karena aku pergi, kata Tuhan, aku pergi itu menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau aku sedang meninggalkan kamu nanti itu, aku menyediakan tempat bagimu, katanya Tuhan. Ya, di rumah Bapakku banyak memang tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan pernah mengatakannya kepadamu. Tetapi sekarang aku katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saudara bayangkan, ternyata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Sekejap memang, ya, untuk menggenapi firman Allah dia harus naik lebih dulu. Dan di sana dikatakan menyediakan tempat bagimu. Kalau rumah itu sudah selesai, nanti tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Oh haleluya, bangga menjadi orang percaya. Dan ketahuilah, aku akan minta kepada Bapa nanti, supaya ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Ketika Tuhan Yesus naik, dia berjanji akan memberikan penolong. Ya, minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lainnya. Siapa penolong itu? Penolong itu tidak lain adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan diberikan untuk menyertai kehidupan daripada murid-muridnya ini. Dan saudaraku, luar biasanya, ya, Roh Kudus itu akan menyertai kita bukan sehari, 2 hari, bukan ada 3 hari, tidak hanya sewaktu-waktu saja, saudaraku, tidak. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri yang dia akan datang menyertai setiap orang percaya padanya, supaya mereka tidak memperoleh status sebagai yatim piatu lagi. Tidak. Dan hebatnya di sini, penyertaan itu tidak sehari 2 hari, tidak sewaktu-waktu datang, seminggu sekali datang, ya, kemudian sebulan sekali, setahun sekali. Ketika sama seperti orang tua jasmani ini, kadang-kadang mengunjungi anaknya kalau kan tidak. Tetapi ternyata penyertaannya itu untuk selama-lamanya. Ya, luar biasa. Jadi menyertai untuk selama-lamanya, bahkan yang sangat mengagumkan, sangat membanggakan, bahwa tidak hanya menyertai, tetapi Roh Kudus diam di dalam diri kita. Wow. Dalam ayat 4, Yohanes 14 ayat 17, katakan di sana, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak bisa melihat, dunia tidak bisa mengenal siapa itu Roh Kudus. Ya, saudaraku, dia menyertai kita, tetapi lebih dari itu, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terima kasih Tuhan. Aku bukan yatim piatu lagi, karena Engkau tetap menyertai dan bahkan terjadi persekutuan di dalam kehidupan ini antara setiap orang percaya dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku, memang menjadi satu pertanyaan sekarang. Mengapa Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya? Ya, jadi memang kenyataan sedemikian, tidak lama setelah Tuhan itu
Kata-kata demikian aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Saudara, tidak lama, 10 hari setelah kenaikannya, maka Tuhan Yesus datang dalam kuasa Roh-Nya. Tetapi masalahnya, mengapa Tuhan kirimkan kuasa Roh Kudus-Nya? Saudaraku, supaya kita menjadi orang yang percaya, menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang. Kenapa? Memang kenyataannya hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya itu sendirian. Ya, tetapi supaya ia bisa menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, Paulus bersaksi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan sekarang? Untuk semuanya itu, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Kita akan selalu menang, mengatasi segala masalah. Ya. Dalam ayat 35 dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, siapa sekarang yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, penyertaannya begitu nyata dalam kehidupan seorang percaya. Penindasan, saudara, penindasan dari pengalaman sehari-hari, ya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, siapa yang bisa memisahkannya? Penganiaya. Kita banyak melihat orang-orang percaya dianiaya, dinista, ya, atau kelaparan. Saudara, memang kebutuhan hidup itu mutlak harus dipenuhi. Tetapi mungkin satu saat, ya, Tuhan izinkan kita harus tidak mengalami berkat-Nya. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan? Tidak. Siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kata Paulus. Bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kalau Kristus sudah nyata menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ketelanjangan, tidak pernah bisa beli pakaian yang bagus, pakaiannya tetap saja seperti itu. Ya, bukan halangan, bukan rintangan untuk kita tetap menikmati kemurahan Tuhan. Bahaya, saudaraku, memang kadang-kadang masalah bisa terjadi atas hidup kita, ya, atau pedang sekalipun bisa memisahkan kita. Tidak, saudaraku. Inilah komitmen, inilah satu keyakinan, inilah satu kepastian bahwa siapapun di dalam Kristus, dia akan menjadi pemenang menghadapi segala keadaan ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang dalam ayat 37 dikatakan, tapi di dalam semuanya itu kita bukan saja menang, tapi lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hebat. Apapun yang terjadi, saudara, mari kita tetap mengikut Yesus, ya, karena Yesus selalu menyertai kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Itulah sebabnya dikirimkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kamu, bukan sekali 2 hari, tapi selama-lamanya, bahkan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan kirimkan roh kehidupan kita? Apa tujuannya? Ya, saudaraku, supaya kita bisa menjadi pewaris kerajaan-Nya. Anak itu harus mewarisi milik orang tuanya. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, karena Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu,
aku menyertai, tetap mendampingi dalam segala sesuatu. Bahkan kita nyata sebagai anak-anaknya. Kita akan menjadi pewaris-pewaris. Ya, apa ya? Pewaris itu adalah yang memiliki hak, ya, dari kekayaan orang tuanya ataupun apa saja yang jadi milik orang tuanya. Saudara, supaya kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, itu luar biasa. Haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22, di situ dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan, menguatkan kamu dalam segala keberadaan, ya, meneguhkan kamu, meneguhkan kami, meneguhkan kita semua yang ada di dalam Kristus, ya, yang bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, dan dikatakan di sana, dalam memeteraikan tanda miliknya. Ini hak saya, ini milik saya, kasih meterai, udah, dari sebantah. Ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Jadi saudara, aku bukan yatim lagi sekarang. Ya, aku jadi anak-anak Allah. Kita jadi anak-anak Allah yang dapat perlindungan dari Bapaknya, sehingga kita tetap menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Bahkan satu hal sangat menyenangkan, kita telah dimeterai melalui kuasa Roh Kudusnya sebagai jaminan memiliki segala sesuatu yang disediakan oleh Bapa bagi kita. Luar biasa, saudara, bukan yatim lagi ya. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, untuk dapat menikmati itu semua, saudara, janji-janji daripada Allah melalui Yesus Kristus. Ya, Allah tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar. Apa yang dijanjikan pasti ditepati. Hanya tergantung diri kita sekarang. Dan apa yang kita lakukan? Satu hal yang harus kita kerjakan. Kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya, bukan salah kata saya ya. Introspeksi diri, mengoreksi diri, mengontrol diri, ya, mengawasi diri sendiri, saudaraku ya, supaya kita tidak gagal. Bisa saja loh, hak itu dicabut. Karena kita tidak sesuai dengan kerinduan daripada Tuhan. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, di situ dikatakan, dan satu hal yang harus kita kerjakan, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus daripada Allah, ya, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai mendukakan, menyakitkan hati daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, jangan, ya, apapun yang terjadi, ya, pengalaman-pengalaman yang pahit, mungkin pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi jangan sampai kita mendukakan hati Allah, ya, jangan sampai mendukakan Roh Kudus Allah, ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-8, di situ dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar sekali di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, kehidupan pada zaman Nuh itu merupakan satu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena manusia cenderung melakukan kejahatan, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka hidup dalam segala bentuk kejahatan, seksual dan lain sebagainya, ketemu dengan siapa saja, diambil dan dirampas itu si perempuan-perempuan, ditidurin. Aduh, saudara, kita sudah dipastikan mendapatkan, ya, melalui kuasa Roh Kudus jaminan
keselamatan yang akan datang. Tetapi kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan bahkan mendukakan hati Tuhan, gagal. Gagal, ya. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan. Bayangkan, Allah bisa menyesal. Orang tua bisa menyesal melihat keadaan anaknya, kondisi anaknya, tingkah anaknya. Menyesal aku telah menjadikan manusia di bumi ini, dan hal itu sangat memilukan hatinya. Berduka. Saudara, jangan mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan semua manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Bayangkan. Waduh, kalau dalam bahasa Jawa itu ada peribahasa suwe mijet wong ranting. Ya, ranting itu punya buah kayak tomat tapi kecil sekali. Ranting namanya. Jadi kalau suwe mijet wong ranting. Jadi untuk pijat, untuk pencet ranci ini, buah ranci ini masih lebih cepat tatkala Tuhan melakukan satu tindakan. Ya, jadi orang mungkin ini belum sampai kepencet sudah terjadi. Ya, jadi suwe mijet wong ranti itu artinya bahwa ketika itu juga akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah menyesal melihat keberadaan daripada manusia yang diciptakannya, maka bersiap diri untuk menghancurkan. Tetapi ya, bersiap diri untuk menghancurkan baik manusia maupun hewan dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku menyesal. Saudaraku, tetapi Nuh ada satu sosok yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Ada yang jadi teladan kita, contoh dalam kehidupan kita. Nuh itu bersama dengan keluarganya, Nuh dan istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet dengan masing-masing istrinya, 8 orang lolos dari bahaya. Ya, tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nah, ketika dia sampai mendapatkan karunia dari Tuhan, ada jalan, ada sesuatu yang dikerjakan. Inilah riwayat Nuh itu. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jangan sedemikian rupa, orang-orang jahat semua. Tetapi Nuh dengan seluruh keluarganya bertahan dalam kehidupan takut akan Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan berduka cita. Nuh contohnya, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Apapun yang terjadi, dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hidup Nuh itu ditandai dengan pergaulan, keakraban dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita bukan yatim piatu lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan Allah. Ya, karena kita diciptakan jadi pemenang di tengah-tengah kegelapan yang terjadi seperti pada zaman Nuh itu. Ya, dan kita adalah pewaris-pewaris dari kerajaan Allah. Tatkala Yesus naik ke surga, dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagi. Puji Tuhan, mari saudara kita pertahankan hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, kita harus punya satu kepastian. Aku bukan anak yatim piatu lagi. Aku adalah anak-anak Allah, pewaris dari kerajaan Allah, pewaris dari janji-janji Allah. Ya, dan kalau kita bisa dalam keberadaan posisi ini,
saya yakin Tuhan pasti akan tetap menyertai kita dan memelihara kita sampai Dia datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.